Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Davis, tentunya kembali lagi dengan saya Fikroh Ainia yang akan mandu bincang-bincang di podcast Dafa. Kemarin kita sudah didatangi salah satu ketua alumni di Darul Falah, yaitu Kak Sulaiman. Dan saat ini saya kedatangan bintang tamu, yaitu salah satu guru di SMK Darul Falah yang menjabat sebagai wakakurikulum di SMK Darul Falah. Assalamualaikum Pak Lutfi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Lutfi sudah berkenan untuk bergabung di podcast Dafa. Ya. Pak Lutfi ini sudah menjabat wakakurikulum sudah berapa tahun sih Pak? Sebelum saya jawab pertanyaannya, saya perlu menyampaikan selamat datang dulu kepada siswa baru, baik di SMK Darul Falah maupun di SMPI Darul Falah. Baik, terima kasih. Saya sudah lama diberi jabatan, iya Pak, sebagai wakakurikulum. Kira-kira mulai berdiri. Sejak berdiri ya Pak? Ya. Sudah lama tentunya. Sudah lama, baik di SMP maupun di SMK-nya. Kalau boleh kita cerita nih Pak, apa sih suka dukanya menjadi wakakurikulum di SMK Darul Falah ini, juga SMP Pak? Secara struktural wakakurikulum itu kan tulang punggung sebenarnya, ya. Jadi hidup matinya pendidikan itu biasanya karena kurikulum, ya, iya, kurikulumnya. Pak, iya. Itu biasanya kata teman-teman seperti itu. Sehingga tugas berat sebetulnya menjadi wakakurikulum, karena kita bagaimana menggiatkan semua kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Untungnya di sini baik SMP maupun SMK saya tidak bekerja sendiri, tapi teman-teman yang lain juga membantu, waka-waka yang lain juga membantu. Jadi secara jabatan penanggung jawabnya mungkin saya, tapi kalau bekerja kita bekerja bersama, seperti itu. Katanya di Dafa itu banyak program-program unggulan nih Pak. Apa saja diantaranya kalau boleh kasih tahu ke teman-teman Davis ya? Ada program-program yang sudah berjalan dan ada program yang masih kita rencanakan. Program yang selama ini sudah berjalan, pertama pramuka, terus sholat duha dan sholat duhur berjemaah, itu akan menjadi pembiasaan bagi kita, sehingga apa yang dilakukan di sekolah juga bisa diterapkan di rumah oleh siswa. Selanjutnya ada sekolah literasi, ini sudah berjalan sekitar 1 tahun 2 tahunnya. Wah, sudah lama banget ya Pak. Lama. Terus ada sekolah robotik. Selain itu juga ada yang ini memang peningkatan yang menjadi kejuruan di sini. Nah, ini sudah menjadi kewajiban teman-teman guru yang memang jurusannya 3J untuk meningkatkan materi-materi yang berhubungan dengan komputer ya Pak. Komputer. Selanjutnya ada bimbingan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini sudah berjalan tahun kemarin, adalah English in Ramadan dan English Camp. Banyak peserta yang ikut English in Ramadan itu ya Pak? Nah, persoalannya di sini sebetulnya. Persoalannya adalah kita berharap, sekolah berharap bahwa semua program yang dibuat oleh sekolah itu bisa diikuti oleh semua siswa. Kenyataannya ini tidak disambut baik oleh semua siswa, hanya sebagian kecil saja yang mereka ikut program yang diadakan oleh sekolah.
baik itu literasi maupun Inggris. bahasa Inggris maupun sekolah robotik. Nah, kegiatan kalau English in Ramadan ini sifatnya setiap tahun, setiap bulan Ramadan ada waktunya. Kalau English Camp juga ini kita menunggu hari-hari libur misalnya, karena pesertanya akan ditempatkan di pondok pesantren. Artinya mereka tinggal di sekolah karena kegiatannya dari pagi, siang, dan malam. Selanjutnya ada bimbingan bahasa Inggris yang itu dilakukan pada setiap minggu, misalnya hari Minggu. Ini sudah berjalan beberapa tahun sampai sekarang tetap eksis. Selanjutnya Kori sudah berjalan. Oh iya Pak Lutfi, kalau boleh tahu nih di program literasi ini apa saja sih Pak yang kegiatannya itu? Sekolah literasi ini kita menginginkan siswa ahli dalam tulis menulis. Iya Pak. Dalam bidang apa saja, misalnya membuat berita, membuat puisi, terus esai misalnya, dan lain sebagainya. Dan juga di pertemuan ini siswa itu saling diskusi dan kegiatannya itu tidak sifatnya formal, sehingga isinya bisa curhat-curhat tentang kekeluargaan dan kayak ngobrol gitu ya Pak. Ngobrol santai. Kalau boleh tahu nih Pak, program yang belum terlaksana nih Pak, itu apa saja? Yang kita rencanakan adalah karena ini permintaan wali murid, terus yang disampaikan oleh komite kemarin, dan itu juga didukung oleh ketua yayasan, itu yang disampaikan kepada kita pada waktu pertemuan, itu adalah tentang sekolah bahasa Arab. Wah, banyak sekali program-programnya Pak di DAFA ini ya. Terus bimbingan Al-Quran dan juga bimbingan tentang sholat, terus jenazah. Ini sangat penting karena kemungkinan yang saya tangkap dari yang disampaikan oleh komite itu adalah terjadinya krisis yang ada di masyarakat tentang minimnya generasi muda belajar tentang jenazah. Seperti itu. Harapan ke depan dalam program-program unggulan di SMK DAFA ini itu apa Pak? Harapan kita adalah siswa, sebenarnya kita sudah banyak, sekolah itu sudah banyak meluncurkan program, cuman tidak disambut baik oleh siswa. Jadi peluang ini tidak disambut baik oleh siswa, hanya sebagian kecil. Padahal kegiatan ini sifatnya sudah gratis kepada siswa. Wah, gratis sudah lagi, gratis. Gak mau ya. Cuman kenapa siswa itu tidak mau untuk tidak minat ya Pak? Tidak minat ya. Kekurangan minat ini belum kita ketahui faktor-faktor apa yang menyebabkan siswa itu tidak berminat. Mayoritas seperti itu. Jadi kendalanya ini di siswanya ya Pak? Kalau bisa beri motivasi buat anak-anak DAFA biar semangat gitu loh Pak ikut program-program ini. Kita sebetulnya kalau langkah-langkah yang dilakukan oleh sekolah, kita sudah mengagendakan pertemuan-pertemuan dengan wali murid, sehingga kita ada dukungan wali murid kepada anaknya untuk mengikuti kegiatan sekolah. Yang pertama, kita sudah sampaikan kepada semua guru untuk memberi motivasi ke siswa bagaimana bisa mengikuti program-program sekolah. Nah, iya Pak. Kalau faktor siswanya, misalnya, saya melihat pertama karena mereka tidak tahu bahwa orang yang mempunyai keterampilan banyak itu sangat gampang ke depan. Kalau kita berbicara masalah pekerjaan, itu gampang, semakin banyak orang menguasai keterampilan, maka semakin gampang untuk mendapatkan pekerjaan. Lah itu mereka tidak sadari. Nah, sehingga mereka
ya biasa-biasa saja. Kegiatan-kegiatan dianggap biasa-biasa saja. Padahal itu sangat mendukung untuk masa depan mereka. Contoh begini, kemarin ada pertemuan yang disampaikan oleh Kepala Dinas SMP. Kalau SMK kan ke Jatim ini. Iya Pak. Ada 3 kunci sukses yang disampaikan untuk siswa ini. Ada 3 kunci sukses. Yang pertama adalah mempunyai integritas moral yang tinggi. Artinya melahirkan generasi muda yang dapat dipercaya. Nah, ini yang krisis sekarang ini. Krisis. Yang kedua, penguasaan keilmuan. Penguasaan keilmuan. Kita sudah mewanti-wanti kepada siswa bahwa ketika mereka sudah nyampe di sekolah, itu harus belajar. Belajar apa saja yang ada di sekolah. Kita sudah sediakan, perpus sudah ada. Diskusi dengan teman-temannya. Kan ini banyak sebetulnya. Iya, Cuman banyak. mereka tidak menyadari ini. Hanya itu ngobrol. untuk meningkatkan penguasaan keilmuan. Baik yang sifatnya sesuai dengan jurusannya maupun keilmuan yang sifatnya umum. Terlebih lagi adalah keterampilan. Yang ketiga adalah kemampuan membangun relasi. Bagaimana kita membangun relasi dengan orang lain. Alhamdulillah ini kita sudah ada contohnya. Alumni SMK misalnya, ada alumni itu namanya Dani dulu. Dani? Iya, alumni SMK. Itu waktu prakerin, selesai prakerin itu sudah diminta oleh perusahaan untuk tetap bekerja. Jadi pulang sekolah, Dani ini berangkat ke tempat prakerinnya, diminta untuk kerja. Sampai sekarang. Nah, ini contoh membangun relasi. Yang contoh lagi, yang lulusan kemarin ini, ada 2 orang, Wasia dan Chris. Ini kan relasinya bagus dengan pihak industri, sehingga sampai selesai mereka tetap bekerja sampai sekarang. Itu sudah full mereka sekarang dari pagi sampai sore. Mereka sudah punya pendapatan. Nah, ini yang tidak disadari oleh teman-teman yang lain, bahwa membangun relasi dengan orang-orang lain itu sangat bagus, mempunyai keuntungan besar untuk masa depan mereka. Artinya ini saya sampaikan terutama SMK, karena SMK ada prakerin. Ketika ada prakerin, mereka harus membangun relasi, tidak putus prakerin selesai, mereka juga putus hubungan dengan tempat kerjanya. Siapa tahu tempat kerja ini, pihak industri ini butuh tenaga. Nah ini yang harus kita bangun sebetulnya. Membangun relasi ini. Kalau mungkin untuk SMP masih belum ya, ke sana. Ya, tapi yang perlu disadari, yang perlu saya tekan adalah banyak menguasai keterampilan itu untuk mempermudah masa depan mereka. Seperti itu. Nah, dengerin nih teman-teman. Kata Bapak Lutfi tadi itu kita harus menumbuhkan semangat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan, dan kita harus menumbuhkan dan meningkatkan keterampilan, di mana kita kalau sudah punya keterampilan itu, kita bisa melakukan pekerjaan atau masuk ke pekerjaan apa saja itu bisa. Baik, untuk adik-adik, jangan lupa bergabung di program literasi, robotik, juga di kori, dan juga komputer. Kalian harus semangat ya, jangan lupa spirit. Baik Pak Lutfi, terima kasih sudah berkenan untuk hadir di Dava Podcast. Cukup sekian untuk podcast kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.